Jadi untuk antihiperlipidemia ya obat-obat yang dipakai itu kita bisa lihat ya dalam beberapa kasus klinis ya, ada beberapa kejadian untuk penggunaan obat-obatannya itu banyak dipakai ya, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kardiovaskular ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa klasifikasi untuk nilai LDL, HDL, kemudian total kolesterol dan total gliserida. Saya bisa lihat di tabel ini ya bahwa yang dikatakan optimal itu adalah di bawah 100 untuk LDL-nya ya. Kemudian untuk nilai optimal mendekati optimal yaitu antara 100 sampai 129 ya. Kemudian dikatakan tinggi yaitu antara 160 sampai 189. Jadi nilai-nilai mulai dari LDL, kemudian TC, ya kemudian HDL, TG, ini merupakan parameter yang penting sekali ya untuk mengukur ya atau menilai jauh mana parameter lipid dalam darah ini bisa dikontrol, bisa ditetapkan ya untuk next step-nya pengobatan yang harus diberikan kepada pasien. Nah, kalau untuk HDL-nya ya atau high density lipoprotein ini merupakan lemak yang baik ya, di mana harapannya adalah 60 atau lebih ya, atau dikatakan rendah kalau di bawah 40. Dan kemudian total kolesterol ya dikatakan tinggi apabila di atas dan sama dengan 240 ya, dan harapan di bawah 200 ya. Jadi ini parameter-parameter yang kita bisa lihat nanti di evaluasi kasus-kasus yang saudara dapatkan untuk melihat kemajuan target pengobatan itu dari nilai-nilai ini ya. Berapa nilai LDL-nya, HDL-nya, TC-nya, dan TG-nya. Nah, termasuk juga trigliserida di sini yang dikatakan normal adalah di bawah 150 ya. Kemudian di atas dan sama dengan 200 dikatakan tinggi ya hingga 499 ya. Jadi semua parameter LDL, HDL, TC, TG ini harus terukur ya, kemudian kita bisa berikan obat yang sesuai ya, yang dimana harapannya tentunya LDL-nya turun ya dan mencapai optimal, kemudian HDL-nya pun meningkat ya, hingga mencapai optimal, kemudian TC-nya turun dan TG-nya turun ya. Jadi semuanya parameter ini harus terukur. Nah, kita lihat ya kenapa parameter darah ini sangat penting sekali ya kita kontrol ya, karena bisa menimbulkan resiko-resiko gangguan pada kardiovaskular ya, gangguan pada kondisi kondisi gangguan pada jantungnya mulai dari infark miokard ya, kemudian mulai dari kondisi peripheral arterial disease ya, atau kondisi-kondisi yang disebabkan karena penyakit aterosklerosis ya. Jadi semua kondisi-kondisi ini harus kita perhatikan ya untuk kondisi yang menyebabkan makin memperparahnya penyakit tersebut pada pasien ya. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan ya yang harus dimodifikasi untuk kondisi yang meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada kardiovaskular ya, mulai dari merokok, kemudian hipertensi, ya low HDL itu di bawah 40, kemudian adanya riwayat keluarga, terutama adanya kasus CHD ya pada riwayat keluarga, dan faktor usia. Jadi pada wanita di atas 55 tahun ya karena mungkin kondisi sudah menopause ya, berkurang estrogen, tentunya kemampuan untuk menurunkan lemak darah pun juga berkurang, kemudian pada usia 45 tahun pada pria ya. Nah, di sini assessment yang harus dilakukan ya pada pasien yang kita bisa simpulkan di sini ya, mulai dari faktor resikonya dengan membuat suatu Framingham table ya, jadi nanti ada tabel ya yang ada pada Framingham itu yang akan bisa kita prediksikan dengan adanya faktor resiko mulai dari merokok, usia, kemudian adanya peningkatan LDL, riwayat keluarga, itu bisa kita prediksikan 10 tahun ke depan bagaimana resiko CHD-nya ya. Jadi dengan Framingham table itu bisa dilihat seberapa jauh ya kemungkinan peningkatan risiko terjadi CHD pada pasien. Nanti ada nilainya, ada angkanya, ya ada skornya ya.
Nah, nanti akan saya bagikan di grup emailnya ya. Kemudian kita lihat juga ya, jadi di Framingham Table itu ada faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor TC, ya, faktor merokok, kemudian faktor HDL dan kondisi systolic blood pressure-nya ya. Jadi kalau semakin tinggi ya usianya meningkat, kemudian jenis kelamin di sini bisa pada wanita dan pria, mungkin pria lebih tinggi ya faktor resikonya, kemudian total kolesterolnya lebih tinggi, ada faktor merokok dan sebagainya, tentunya nilai skornya pun juga akan tinggi ya. Nah di sini targetnya ya, target LDL yang diharapkan. No, my name is Nadia Putri Karimah. I joined conference before, so I love running and swimming. Okay. Running and swimming. Yes, Intanya, what about you? Okay, itu suara dari turning to the music, and then teaching. Oke, itu suara dari mana? Bisa diteruskan? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi ini tabel ini akan membantu saudara ya untuk memahami berapa nilai LDL yang ditargetkan ya, kemudian obat yang harus diberikan terkait dengan nilai LDL-nya ya. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa untuk pasien dengan adanya resiko CHD ya di atas 20% ya, maka target LDL-nya adalah di bawah 100 ya. Optimalnya adalah di bawah 70. Jadi kalau ada resiko CHD ya pada pasien tersebut, maka di bawah 100 target LDL-nya, kemudian lebih optimal lagi adalah di bawah 70 ya. Kemudian kapan pengobatan diberikan? Ya, pengobatan diberikan ya terkait dengan nilai LDL tersebut adalah di antara sama dan lebih dari 100 ya. Jadi targetnya adalah apabila di atas 100 maka bisa diberikan LDL ya. Kemudian bisa lihat juga di sini bahwa untuk pasien dengan resikonya di bawah 10% ya, maka target LDL-nya adalah di bawah 130 ya. Dan pemberian obat-obatan ini adalah apabila di atas dan sama dari 160. Jadi untuk yang risikonya rendah ya di bawah 10%, maka obat-obatan yang diberikan mulai dari golongan statin, ya, kemudian asam nikotinat, ya, golongan fibrat, ya, dan seterusnya itu adalah apabila di atas adalah sama dengan 160, ya. Dan apakah ada yang lain yang sudah bisa dilakukan? Maka bisa dilakukan adalah dengan modifikasi gaya hidup ya, change lifestyle-nya. Jadi first step-nya adalah merubah dulu gaya hidupnya ya, kemudian target-targetnya adalah mulai dari menurunkan berat badan, kemudian mengecilkan lingkar pinggang ya. Jadi kalau lingkar pinggang pada pria di atas 90 cm itu sudah dianggap abdominal peningkatan kolesterol ya, abdominal ya. Jadi kalau pada wanita di bawah 80 ya. Jadi harapannya itu ya. Jadi target-target modifikasi lifestyle-nya itu dicapai dulu ya. Tapi kalau sudah di atas 160 dan sama, maka bisa diberikan obat-obatan. Kemudian kalau 0 sampai 1, faktor resikonya adalah di bawah 160. Jadi nggak usah harus sampai 100 ya, tapi cukup di bawah 160 kalau cuma 0 atau 1 risk factor-nya ya. Kemudian target pengobatannya di atas dan sama dari 190. Jadi ini adalah guideline-nya ya, kapan diberikan obatnya dan target LDL yang harus dicapai ya. Jadi parameternya jelas ya. Nah, ini therapeutic lifestyle change-nya ya. Jadi mulai dari pengurangan berat badan ya, kemudian peningkatan aktivitas fisik ya, kemudian diet yang cukup ya, di mana menggunakan mulai dari PUFA ya, kemudian MUFA ya, atau polyunsaturated fatty acid, itu merupakan hal yang mendukung ya untuk penurunan LDL, dan banyak clinical trial-nya yang membuktikan bahwa itu bisa menurunkan nilai LDL ya. Sudah tahap fase 3 ya, dan sudah disetujui ya untuk penggunaan omega 3 ya, PUFA, MUFA untuk menurunkan LDL. Nah, di sini rekomendasi dietnya ya, di mana untuk
saturated fat ya kurang dari 7% itu direkomendasikan ya dari total kalori yang dimakan ya. Kemudian untuk yang PUFA-nya di atas 10% dari total kalori, yang MUFA di atas 20%. Jadi penurunan TG itu terbukti bisa terjadi dengan mengkonsumsi MUFA ya dan PUFA ya. Total fat-nya dari 25-35% dari total kalori ya, karbohidrat 50-60% ya, kemudian fibernya 20-30 gram per hari. Jadi kalau kita mengkonsumsi sayur-sayuran, mengkonsumsi serat yang banyak, itu bisa mengurangkan atau menurunkan lemak darah ya. Dan kemudian proteinnya adalah 15% dari total kalori ya, kolesterolnya kurang dari 200 mg per hari. Nah, jadi semua hal yang terkait dengan diet itu sudah banyak risetnya, clinical trialnya membuktikan ya bahwa lemak darahnya akan berkurang ya. Jadi obat bukan satu-satunya jalan untuk menurunkan lemak darah ya. Menurunkan LDL, TG, TC, dan meningkatkan HDL tidak cukup hanya dengan obat ya. Jadi faktor therapeutic lifestyle change ini harus merupakan hal yang juga sama pentingnya dengan penggunaan obat-obatan ya. Nah, jadi di sini ya manajemen untuk menurunkan nilai TG dan sebagainya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi untuk yang low HDL ya, jadi niacin merupakan hal yang dipilih ya, yang digunakan kombinasi dengan statin karena statin itu bisa meningkatkan HDL ya. Dan niacin kombinasi dengan statin itu lebih aman. Kenapa? Karena kombinasi antara niacin dengan statin itu mengurangi risiko miopati. Ya, karena kita ketahui penggunaan statin, ya, apakah simpa, atorva, kemudian prava, dan seterusnya itu efek sampingnya adalah miopati, miolisis dan rhabdomyolisis, yaitu kelemahan otot, nyeri otot. Nah, apabila dikombinasikan dengan fibrat itu makin tinggi resiko miopatinya. Ya, resiko terjadinya rhabdomyolisis itu lebih tinggi. Ya. Oke, jadi di sini dengan kondisi pasien yang high atau very high TG atau total atau trigliseridanya tinggi, yaitu di atas 500 mg per desiliter, maka terapi goalnya adalah mencegah kondisi akut pankreatitis ya, kemudian very low fat diet ya, jadi mulai dari mengurangi semua resiko peningkatan LDL, TG dengan makan makanan yang banyak mengandung saturated fat ya, dan juga pemberian fibrat atau niacin ya. Nah, saya bisa lihat di sini ya bahwa menghitung nilai kolesterol dan HDL-nya ya, kita bisa melihat di sini ya berapa nilai non HDL-nya ya dengan mengurangi ya antara TC dan HDL ya, maka akan didapatkan nilai non HDL-nya. Oke, biasanya kalau kita cek di lab kan semuanya bisa kita ukur ya, mulai dari HDL, HDL dan seterusnya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, ya jadi di sini saya bisa lihat ya obat-obatan yang dipakai ya untuk antihiperlipidemia. Nah, jadi dari guideline yang ada ya untuk menurunkan kolesterol darah,
first line-nya adalah golongan statin, ya. Jadi dari semua antihiperlipidemia, maka first line-nya adalah golongan statin, ya. Jadi statin ini sudah bisa lihat ya pada tabel ini, pada gambar ini merupakan obat yang bekerja dengan menghambat ya atau memblok enzim HMG CoA reduktase ya sehingga tidak terbentuk kolesterol. Dan di mana dengan obat-obatan ini bisa bekerja dengan menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan menurunkan trigliserida. Ya, jadi secara efikasinya, ya saudara bisa lihat di sini, si golongan statin ini bisa mengurangi LDL 24 sampai 60%. Ya, kemudian bisa mengurangi TG 7 sampai 40% dan meningkatkan HDL 5 sampai 15%. Jadi ini angka efikasi yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan golongan yang lain, ya golongan fibrat, asam nikotinat dan seterusnya. Dia tidak bisa mencapai hingga 60% ya, HDL-nya pun juga tidak mencapai 15%. Jadi efikasinya itu bisa dilihat dari nilai LDL yang diturunkan, ya, kemudian TG yang diturunkan, dan peningkatan HDL. Jadi ini yang paling tertinggi efikasi dari semua golongan antihiperlipidemia. Makanya dia dipakai sebagai first line, ya. Dan dari sisi safety-nya pun juga lebih aman ya dibandingkan dengan antihiperlipidemia yang lain terhadap efek sampingnya pada ginjal dan hati, ya. Dan dari hasil clinical trial-nya ya membuktikan bahwa dia bisa mengurangi ya mortalitas pada pasien CHD ya. Dan pada pasien kasus-kasus koroner mayor kardiovaskular yang lain ya, mengurangi resiko stroke ya, dan seterusnya. Nah, yang harus diingat adalah pada golongan statin ya efek samping yang harus dimonitor ya sebagai seorang apoteker. Saudara bisa lihat efek samping dari golongan statin ini pada 5% pasien, tidak semua pasien ya. Sampai 5% pasien itu bisa menimbulkan efek samping miopati, jadi menimbulkan rasa nyeri ya, menimbulkan rasa lemah pada otot, itu pada 5% pasien ya. Nah, selain miopati ya, kemudian bisa miolisis ya, di mana bisa dilihat bagaimana peningkatan kreatinin kinasenya ya. Jadi semakin tinggi sampai 10 kali lipatnya ya kreatinin kinasenya itu bisa menimbulkan resiko rhabdomyolisis ya, itu lebih parah lagi ya. Nah, jadi sebaiknya penggunaan golongan statin ini adalah diberikan obat-obatannya harus dicek dulu nilai AST ALT-nya ya. Jadi pada pasien-pasien yang diberikan statin ya baseline-nya harus diukur dulu nilai ALT dan AST ya. Jadi untuk melihat sejauh mana fungsi hatinya pada pasien tersebut sebelum diberikan pengobatan dan kemudian 3 bulan setelah pengobatan ya. Jadi peningkatan nilai ALT, AST di atas 3 kali upper limit normalnya, ya maka harus dihentikan obatnya. Jadi pada beberapa kasus ya adanya peningkatan ALT, AST pada pasien dengan lebih dari 3 kali nilai normalnya, maka itu harus dihentikan ya pengobatannya. Jadi harus di stop, kemudian bisa diberikan obat-obatan yang lain ya, tidak diberikan statin ya. Nah, yang harus diingat lagi adalah interaksi yang mungkin terjadi ya. Jadi di sini kontraindikasi yang sangat kuat sekali ya pada obat-obatan yang inhibitor kuat terhadap CYP3A4 ya. Jadi dia harus hati-hati ya pada pemberian bersama obat yang meningkatkan inhibisi pada CYP3A4. Nah, yang mana itu? Dari semua golongan statin, ya, maka simvastatin, lovastatin, atorvastatin itu merupakan substrat dari CYP3A4. Ya. Jadi, apabila dikombinasikan dengan obat-obatan yang inhibitor kuat CYP3A4, maka tidak direkomendasikan obat simvastatin, lova, dan atorvastatin. Pilihannya apa? Pilihannya adalah prava dan rosuvastatin. Kenapa? Karena si prava dan rosuvastatin ini dia atau tidak mempengaruhi atau aktivitasnya rendah benar ya. Oke. Jadi dia tidak substrat dari CYP3A4. Jadi aman ya. Jadi kalau
harus diberikan itraconazole, ketoconazole, kemudian erythromycin, klaritromycin, maka obat-obatan yang dipilih untuk golongan statinnya adalah si Prava dan Rosu, karena dia bukan substrat dari CYP3A4 ya. Oke, kemudian interaksi yang lain adalah dengan fibrat. Tadi kan saya sudah mendengar juga kombinasi fibrat dengan statin tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena dia makin meningkatkan resiko miopati dan rhabdomyolysis. Yang tadinya cuma 5% daripada semua populasi, mungkin bisa ditingkatkan lebih dari 5% karena pemberian dengan bersamaan dengan fibrat. Ya. Nah, ini golongan-golongan statin yang ada yang dosisnya ya dan penurunan LDL yang dicapai. Jadi walaupun statin ini jenis obatnya banyak ya, mulai dari Lova, ya, Rosu ya, kemudian fluvastatin ya, kemudian atorvastatin, Simvas ya, itu beda-beda pengurangan LDL yang dicapai. Ya, jadi tadi kan range-nya adalah antara misalnya LDL-nya range-nya antara 3 sampai 60% tadi misalnya ya. Sampai 60%. Tapi untuk masing-masing golongan statin itu beda-beda ya, optimumnya atau nilai average-nya ya, nilai rata-rata itu beda ya. Jadi misalnya kalau kayak atorvastatin itu rata-rata pengurangan LDL-nya adalah antara 39 sampai 60%. Ini paling tinggi ini atorvastatin ya. Dari semuanya ya, termasuk Rosu juga sampai 60% kalau untuk dosisnya yang optimal 40 mg ya. Jadi beda-beda. Jadi saya bisa lihat di sini ya, misalnya kayak simvastatin. Simvastatin ini penurunan LDL-nya itu antara 26 sampai 47% ya. Jadi dengan dosis ditingkatkan ya, mulai dari 5 mg sampai 80 mg itu penurunan LDL-nya itu beda-beda. Jadi biasanya untuk pengobatan awal itu dipakai dosis yang kecil dulu gitu ya, untuk melihat bagaimana respon obat ya, kemudian baru ditingkatkan hingga dicapainya target LDL yang diharapkan ya. Nah biasanya dulu orang langsung menggunakan 80 mg per hari untuk simvastatin ya, karena diharapkan sampai rendah sekali LDL-nya. Karena dari semua golongan statin itu simvastatin yang paling pertama gitu, obat-obatan yang dari semua golongan statin. Nah ternyata dengan 80 mg per hari ini ternyata makin meningkatkan resiko rhabdomyolysis ya, sehingga FDA tidak menyarankan dosis maksimal untuk simvastatin ini ya. Jadi yang dipilih adalah dosis 5, 10 dan 20 mg ya. Dan atorvastatin itu menjadi pilihan dosis yang 10 mg dia sudah bisa menurunkan LDL-nya 39% ya. Jadi itu sangat signifikan sekali ya penurunan LDL-nya. Kemudian untuk obat-obatan yang lain ya, di sini bisa saya lihat ya, mulai dari Sisuquestran ya, mulai dari obatnya kolestiramin ya, kemudian kolestipol, kemudian kolesevelam ya. Saya bisa lihat di sini bahwa LDL yang diturunkan adalah 15 sampai 26%. Jadi bisa dibedakan ya, kalau tadi sistatin itu sampai 60% ya. Kemudian HDL-nya peningkatannya 3 sampai 6%. Nah, kalau sistatin tadi kan 5 sampai 15% ya. Jadi peningkatannya sangat tinggi sekali untuk yang statin, makanya dipakai sebagai first line-nya. Nah, jeleknya adalah si Sisuquestran ini dia meningkatkan TG ya. Jadi untuk pasien dengan TG-nya tinggi tidak disarankan pemberian Sisuquestran ya. Nah, efek sampingnya mulai dari konstipasi dan gangguan pada gastrointestinal dan bisa mengurangi absorpsi dari obat-obatan yang lain ya, mulai dari warfarin, ya, beta blocker, kemudian thiazid. Pemberian bersamaan tersebut apabila memang harus diberikan, maka disarankan untuk dijarangkan 1 sampai 2 jam ya sebelum pemberian obat-obatan ini, atau 4 jam sesudah pemberian Sisuquestran ini. Jadi kalau sudah diberikan misalnya kolestiramin, maka 4 jam sesudahnya setelah diabsorpsi, didistribusikan dan di metabolisme, maka bisa diberikan si warfarin. Atau warfarin dulu diberikan, baru 2 jam sesudahnya diberikan si Sisuquestran ini. Nah, oke, jadi ini dosisnya ya, kolestipol itu 5 gram, kita bisa menurunkan LDL-nya sampai 12% ya. Kemudian kolestiramin
bisa menurunkan LDL-nya hingga 9%, ya. Nah, niacin ya, yang ketiga niacin. Nah, jadi niacin ini lebih tinggi sedikit ya dibandingkan dengan si sequestran ya, di mana LDL-nya diturunkan 15-26%, ya HDL-nya meningkat 15-26%, jadi lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan si sequestran ya, dibandingkan dengan si cholecalciferol. Nah, di sini yang harus diperhatikan pada niacin ini adalah efek sampingnya bisa menimbulkan hiperurisemia, ya, bisa menimbulkan kondisi hiperglikemia. Jadi pada pasien diabetes atau risiko diabetes tidak disarankan untuk pemberian niacin, ya. Dan risiko hepatotoksik ya sama dengan golongan statin, maka harus dimonitor ya nilai baseline-nya, kemudian sesudah pemberiannya juga harus diberikan ya setiap 6-12 minggu ya. Kemudian setelah itu baru setiap tahunnya. Nah, kontraindikasinya ya sama dengan statin pada pasien yang sudah mengalami penyakit hati ya, kemudian karena tadi ada peningkatan hiperurisemia tidak diberikan pada pasien GOUT ya, kemudian adanya risiko pada pasien yang mengalami tukar peptik ya, karena bisa menimbulkan tadi upper GI distress-nya ya. Nah, ini jenis obat yang termasuk kepada golongan niacin ya, ada yang bentuk kesediaannya atau formulanya yang ada yang XR ya, ada yang SR, ada yang IR ya. Jadi ini membuat pasiennya bisa minum obatnya pagi, siang atau malam ya. Kalau tadi kan statin ada berbeda-beda ya. Kalau simvastatin karena waktu parunya pendek, maka diberikan sebaiknya malam hari. Kenapa? Karena kolesterol itu dengan bantuan enzim H-amiloglucosidase itu lebih aktifnya, lebih banyaknya pada malam hari enzimnya. Sehingga kalau dia waktu parunya pendek, maka kalau diberikan simvastatin pada malam hari itu lebih bagus ya. Tapi kalau untuk atorvastatin itu waktu parunya panjang, jadi bisa diberikan pagi, siang atau malam. Jadi tidak berefek terhadap waktu pemberian. Kemudian fibrat ya, nah fibrat ini juga bisa menurunkan 5-20% LDL-nya, kemudian TG-nya bisa diturunkan 30-50%, jadi lebih tinggi ya dibandingkan dua di atas, yaitu niacin dan sequestran. TG-nya sangat rendah sekali, ya 30-55%. Jadi ini sangat disarankan pada pasien dengan TG-nya yang tinggi ya, kemudian pasiennya yang yang kontraindikasi dengan statin misalnya, maka ini menjadi pilihan ya. Mekanisme kerjanya saya tidak mengulangi lagi, sekalian sudah belajar di farmakologi ya. Nah, kontraindikasinya yang harus diingat adalah gagal ginjal, gagal ginjal, kemudian penyakit hati ya. Dan harus dicek ya untuk memonitor setiap 3 bulan ya peningkatan enzim hatinya ya. Nah ini jadi golongan si fibrat ini mulai dari gemfibrozil, kemudian fenofibrat ya. Dosisnya untuk yang gemfibrozil 2 kali sehari 600 mg ya. Fenofibrat dosis awalnya 48 mg yang minimal ya, kemudian hingga maksimalnya 145 mg per hari ya. Kemudian ezetimibe ya, efikasinya yaitu bisa menurunkan LDL 18-20% ya. Kemudian peningkatan HDL-nya 1-5%. Jadi sangat rendah sekali ya, maksudnya peningkatan HDL-nya nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang niacin, sequestran, dan kemudian statin ya. Dan penurunan TG itu 7-17% ya. Ini untuk yang ezetimibe. Nah, jadi pada pemberian ezetimibe ya biasanya lihat di sini efek sampingnya mulai dari sakit kepala ya, kemudian pemberian bersamaan dengan statin itu bisa meningkatkan resiko peningkatan enzim pada hati ya, HLT atau AST. Jadi tidak disarankan ya pemberian bersamaan dengan statin ya. Kecuali kalau misalnya memang tidak ada peningkatan nilai ALT AST-nya gitu ya. Jadi bisa dikombinasi tapi tetap harus dimonitor nilai LDL-nya, TSC dan enzim hatinya ya. Nah, tadi yang saya ceritakan bahwa PUFA yaitu merupakan diet yang juga sudah dilakukan clinical trial-nya dan terbukti secara klinis ya. Jadi pemberian omega 3 ya
itu bisa menurunkan TG 26% sampai 45% ya, dan bisa menaikkan HDL 11% sampai 14% ya. Jadi tapi bisa menaikkan LDL hingga 45% jika TG-nya sangat tinggi sekali ya. Jadi tetap harus diukur semua parameter lipidnya ya. Oke, nah jadi obat-obatan yang diberikan ya, saya bisa kasih lihat lagi tabelnya di sini. Oke, saya ganti PPT-nya dulu ya. Oke, share screen. Oke, bisa lihat di monitornya, di Zoom-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi tabel ini skornya, jadi ada skor risiko kardiovaskular, apakah dengan Framingham table ya, atau dengan skor dari nilai yang diperoleh karena faktor-faktor risiko yang tadi ya, usia, jenis kelamin, kemudian faktor keluarga, kemudian peningkatan lingkar pinggang ya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk nilai LDL di bawah 70 ya, kemudian miligram per desiliter, lihat satuannya ya. Untuk yang skornya di bawah 1 itu tidak ada intervensi lipid ya. Jadi mungkin yang saudara harus lihat di sini adalah yang nilainya di atas dan sama dari 100 ya. Jadi yang nilai di atas dan sama dengan 100 itu dilakukan intervensi gaya hidup ya, kemudian apabila resikonya itu di atas 1 sampai di bawah 5, maka selain intervensi gaya hidup, maka dipertimbangkan juga obat ya bila tidak terkontrol ya. Jadi kalau adanya resiko di atas dan sama dengan 1 dan di bawah 5, selain intervensi gaya hidup, maka diberikan juga obat-obatan bila intervensi itu selama 3 bulan tidak menyebabkan perbaikan parameter yang ada ya. Nah, kalau misalnya 155 LDL-nya ya tapi di bawah 190, maka harus dengan intervensi gaya hidup dan mempertimbangkan pemberian obat ya. Jadi pemberian obat itu dipertimbangkan untuk di bawah 190 ya. Tapi kalau yang faktor resikonya di atas 5 sampai di bawah 10 ya, maka tidak dipertimbangkan lagi, tapi harus segera diberikan obat ya. Jadi intervensi gaya hidup dan pemberian obat-obatan ya. Nah, kalau di atas 190 LDL-nya ada faktor resiko hingga di atas 5 ya, dan di bawah 10, maka harus sesegera mungkin ya pemberian obat-obatannya ya. Nah, untuk yang di atas 10 ya skornya ya, apabila LDL-nya 100 sampai di bawah 155, selain intervensi gaya hidup itu harus diberikan obat segera. Ya, jadi beda-beda ya. Jadi ini panduannya penting sekali ya untuk kita bisa memahami kapan obat yang diberikan ya, terkait dengan faktor resiko untuk kardiovaskular ya, dan berapa nilai LDL-nya. Ya, karena tadi sudah ketahui bahwa risiko kardiovaskular mulai dari peripheral artery disease ya, atau atherosclerosis dan sebagainya bisa menimbulkan risiko mortalitas yang tinggi ya pada pasien-pasien dengan hiperlipidemia ya. Penjelasan untuk tabel yang tadi ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, jadi efek intervensi gaya hidup ya, jadi yang dimasukkan efek intervensi gaya hidup tadi adalah mulai dari diet ya, mengurangi lemak jenuh ya, peningkatan mufa, kemudian exercise lebih kurang 30 menit sehari selama 5-7 kali seminggu ya, kemudian mengurangi berat badan ya, tidak merokok ya, kemudian banyak makan serat ya, kemudian banyak makan atau mengkonsumsi antioksidan yang tinggi ya, polifenol dan seterusnya. Itu merupakan efek intervensi gaya hidup, itu bisa dinilai ya terhadap efikasinya atau dievaluasi lebih kurang 3 bulan ya. Jadi selama itu merupakan hal yang perlu dievaluasi terkait dengan penilaian efektivitas farmakologi dan non farmakologinya. Jadi setiap 6 minggu itu diukur LDL-nya ya.
Dan evaluasi ulang konsentrasi kolesterol LDL yaitu dilakukan setiap 4-6 bulan pada tahun pertama dan setiap 6-12 bulan sesudahnya. Jadi setelah setahun itu cukup 6-12 bulan ya. Nah, intervensi gaya hidup dan farmakologi pada saat bersamaan ditujukan bagi pasien dengan ya, jadi tidak hanya intervensi gaya hidup. Tadi kalau intervensi gaya hidup kalau tidak adanya faktor resiko kardiovaskular ya, dan nilai LDL-nya itu di bawah 150 ya, atau di bawah 100 ya. Nah, untuk kondisi yang bagaimana dengan kondisi adanya infark miokard akut ya tanpa memandang kolesterol LDL awal. Jadi berapapun nilai LDL-nya dengan adanya kondisi infark miokard akut itu diberikan farmakologi. Kemudian tingkat risiko tinggi ya dengan konsentrasi kolesterol LDL awal di atas dan sama dari 100 mg per desiliter ya. Jadi pasien dengan resiko tinggi ada riwayat keluarga ya, peningkatan berat badan ya, lingkar pinggang di atas 90 cm pada pria, merokok ya, maka harus diberikan obat ya. Atau tingkat risiko yang sangat tinggi sekali, maka LDL-nya dicapainya bukan di bawah 100 lagi ya, tapi adalah diharapkan di bawah dan sama dengan 70 mg per desiliter. Jadi kalau konsentrasi LDL-nya di atas 70 mg saja ya, jadi walaupun dia di bawah 100 ya, tapi dengan adanya tingkat risiko sangat tinggi ya, dengan adanya risiko aterosklerosis ya, maka harus diberikan obat ya, karena harapannya adalah nilai LDL-nya di bawah 70 ya. Kalau sudah ada serangan sebelumnya ya, adanya stroke dan riwayat infark miokard, maka itu diharapkan di bawah 55 ya. Jadi lebih rendah lagi nilai LDL-nya ya. Nah, jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, statin merupakan first line-nya karena efikasinya tinggi, safety-nya pun juga tinggi ya, tapi tetap dengan harapannya adalah dimonitoring ya terkait dengan efek samping yang ada ya, mulai dari miopati ya, kemudian risiko yang lebih berat lagi adalah rhabdomyolysis dan peningkatan ALT AST pada pasien. Jadi perlunya pengukuran baseline-nya ALT atau AST pada pasien dan kreatinin kinase ya. Nah, untuk pasien yang tidak toleran ya terhadap statin, maka dapat digunakan terapi tunggal yaitu bile acid sequestran ya, atau asam nikotinat ya. Jadi ini harapan pemberian statin itu adalah menurunkan LDL dan peningkatan HDL ya. Nah, terapi pilihan untuk kondisi hipertrigliserida ya, dikombinasikan adalah fibrat. Tadi saudara bisa lihat ya, fibrat itu menurunkan TG-nya sangat tinggi ya. Oke, jadi ini ya intervensi gaya hidup yang ditujukan itu adalah menurunkan kolesterol HDL, meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan TG-nya. Jadi ini parameter 3 ini ya yang harus dimonitor terhadap pemberian obat-obatan dan target terapi pada pasien ya. Dan untuk dietnya bagaimana? Dietnya kurangi asupan lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu apa ya? Jadi bisa saudara lihat ya bahwa makanan-makanan yang digoreng ya, atau digoreng secara ulang, minyak yang sama ya, atau dengan panas yang tinggi, itu sangat tinggi sekali lemak jenuhnya ya. Kemudian tingkatkan asupan serat dan seterusnya ya, kalian sudah paham ya bahwa serat itu bisa menurunkan lemak darah ya, dan meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, terutama sekarang di kondisi pandemik ini biasanya apalagi kalian 4 kali sehari itu di depan layar terus ya, matanya lelah dengan lihat monitor ya, tanpa exercise ya, stres mengerjakan tugas dan sebagainya, itu juga harus diwaspadai ya, karena sekarang kondisi gangguan kardiovaskular itu tidak hanya di atas umur 45 tahun ya, tapi juga pada usia produktif ya di bawah 40 tahun. Jadi risiko penyakit jantung ya, risiko terjadinya stroke ya, risiko terjadi infark miokard itu pada muda sekarang ya. Jadi harus hati-hati karena faktor stres yang tinggi yaitu merupakan faktor agresif yang juga makin memperberat risiko terjadinya aterosklerosis ya. Dengan peningkatan lemak yang tinggi juga ya, berkurangnya aktivitas fisik itu makin menambah ya faktor risikonya. Oke, jadi mungkin selama pandemik ini ada peningkatan berat badan enggak pada mahasiswa? Ada, Bu. Malah berkurang? Malah turun, Bu. Oh, ya, sama lagi. Yang turun siapa? Saya, Bu.
Siapa Sarifudin? Apa Ahsan? Hasan, Bu. Kenapa tuh Ahsan? Kamu karena keasikan di depan monitor nggak makan-makan gitu ya? Iya, Bu. Atau karena main game? Enggak kok. Udah aja ya. Ya, jadi pengurangan berat badan ini hal yang penting sekali ya. Bisa dilihat dari lingkar pinggangnya ya. Kalau saya selama pandemi ini malah berkurang berat badan saya sampai 5 kilo ya. Jadi bukan naik ya. Jadi karena ART saya pulangkan karena takut pandemik ini, kemudian yang hari pun juga saya takut gitu ya. Jadi semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan ya. Jadi akhirnya berkuranglah berat badan secara alamiah. Oke, jadi untuk mahasiswa, jadi penting sekali exercise ya. Jadi kalau kita seger badannya itu pikiran kita pun juga lebih fresh ya. Jadi jangan abaikan misalnya olahraga ya, menghirup udara pagi itu kan NO-nya tinggi ya. Nitric oxide itu tinggi saat pagi hari. Jadi kenapa kita itu sholat subuh ya, kemudian menghirup udara pagi, tidak tidur lagi setelah sholat subuh, itu karena udara pagi itu tinggi dengan nitric oxide ya, yang sifatnya vasodilator, ya, antioksidan. Jadi penting sekali ya untuk exercise ya. Jadi apakah pagi ya ataukah sore ya. Jadi yang penting berkeringat. Ya. Jadi usahakan tuh sehari itu harus berkeringat gitu ya. Dan itu sehat sekali ya. Saya pun walaupun nyapu, ngepel dan semua yang saya kerjakan gitu ya, nyiapin materi kuliah juga dan semuanya, saya tetap olahraga ya, saya tetap naik sepeda atau pakai kalau hujan saya pakai sepeda statis dan sebagainya, tetap harus berkeringat gitu ya. Karena itu membuat kita sehat ya. Jadi sehat itu dimulai dari usia muda sekarang. Jangan saat sudah usia 40, 45 baru mikirin diet gitu ya. Jadi kalau saya sendiri karena saya dulu kalau sama orang tua saya, karena ibu saya itu dosen juga, dosen teknologi pangan dan gizi ya, profesor di situ. Jadi selama 25 tahun hidup saya dapat 2 SKS tentang teknologi pangan dan gizi gitu. Jadi udah capek dengerin tentang teknologi pangan dan gizi setiap harinya. Tapi itu alhamdulillah itu sehat gitu ya. Nah beda kalau dengan suami saya ya, jadi kayak curhat juga ya. Kalau suami saya itu ya anak Jakarta yang kalau saya kan dari daerah gitu ya, jadi jarang dapat lihat jajanan di pinggir jalan gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kan biasanya gampang ya dapatin jajanan, gorengan dan sebagainya yang enak. Tapi kalau dekat ini ya dekat parkiran motor ya, makin banyak asapnya tuh makin enak gorengannya gitu ya. Jadi kalau pola hidup itu mulai dari muda gitu ya. Dari mulai kalian masih usia muda ini itu sehat itu mulai dari sekarang, bukan saat usia 45 tahun yang sudah hiper kolesterol ya, kemudian tidak hanya orang yang gemuk aja ya. Jadi orang yang kurus pun kalaupun dia tidak sehat itu bisa diukur dari nilai LDL sebagainya itu bisa tinggi gitu ya. Jadi mulai dari sekarang ya. Jadi kalau jangan sampai terlambat ya. Jadi kalau kemarin ini ya suami saya mendeklar check up ya, walaupun tidak ada gejala, ternyata setelah di kateter ada penyempitan pembuluh darah ya di pembuluh darah arteri koronernya tanpa gejala gitu ya. Jadi dan teman saya dan sebagainya seusia masih muda itu ternyata mendapatkan serangan jantung ya, sudah dipasang ringnya dan seterusnya itu pada usia muda gitu. Jadi mulai dari sekarang ya. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk orang gitu ya, tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk lulus ujian saja, tapi dipraktekkan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian belajar farmakologi, farmakoterapi, itu dipraktekkan kepada kehidupan sehari-hari ya, kepada lingkungan sekitar kalian, mengedukasi orang-orang sekitar kalian ya. Jadi bisa dilihat ya sekarang bahwa penyebab kematian tertinggi itu karena kardiovaskular, bukan karena infeksi lagi sekarang. Ya, jadi bisa dilihat dari statistiknya ya bahwa risiko kematian tertinggi itu adalah karena kardiovaskular, karena aterosklerosis, karena lemak darah yang tinggi ya. Jadi ilmu itu harus dipraktekkan, ilmu itu harus diamalkan ya, bukan untuk dihafal-hafal atau hanya untuk orang lain ya, tapi untuk kita diri sendiri dulu ya. Nah, jadi untuk adjust dosisnya ya atau untuk kondisi-kondisi tertentu ya pemberian obat-obatan itu harus diperhatikan, terutama pada pasien dengan adanya gagal ginjal ya. Jadi pada pasien gagal ginjal kronis ya pemberian statinnya itu harus di-adjust, harus tetapkan dosis yang sesuai ya pada pasien tersebut ya, beda dengan pasien yang tanpa adanya gagal ginjal kronis. Nah, bagaimana dosisnya?
untuk yang pemberian simvastatin, ya ini obat yang umum dan obat generiknya pun juga banyak ya, ada di BPJS juga, ya jadi merupakan pilihan utama ya, harganya pun juga lebih murah. Maka dengan pasien gagal ginjal kronis stadium 3 itu bisa dilihat dari nilai serum kreatininnya, nilai dari nilai GFR-nya ya. Yaitu dosisnya itu adalah 5 sampai 40 mg. Jadi dosis rendah dulu 5 mg, kemudian maksimalnya 40 mg. Tadi kan kalian ketahui bahwa simvastatin itu maksimalnya sampai 80 mg. Tapi kalau dengan PGK stadium 3 itu sampai maksimalnya bolehnya 40 mg. Ya. Tapi kalau PGK stadium 4 sampai 5 itu maksimal dosisnya sampai 20 mg. Ya. Termasuk yang sudah mengalami transplantasi ginjal 5 sampai 20 mg. Nah, kalau yang tanpa PGK ya atau stadiumnya 1 sampai 2 yang masih rendah, yaitu maksimalnya juga sampai 5 sampai 40 ya. Nah, kalau untuk yang obat-obatannya yang lain selain statin ya, misalnya kolestipol ya sama ya lebih rendah dosisnya 5 sampai 30 mg ya. Jadi ini peran apoteker itu di sini ya. Peran apoteker itu adalah mengecek, memonitor, mengevaluasi sejauh mana dosis yang diberikan itu sudah tepat ya dengan kondisi assessment yang saudara sudah bisa lihat dari status pasiennya. Jadi kasus-kasus yang kemarin saya berikan ya, saudara bisa lihat ya bahwa ada kan pemberian simvastatin kan ya. Jadi ada daftar obat-obatannya, jadi kalau sudah yang rajin, yang punya rasa ingin tahu yang banyak, kalian sudah bisa baca ada 1 sampai 5 kasus yang saya berikan itu ada pemberian simvastatin ya. Jadi kenapa itu diberikan? Saya bisa lihat dari nilai data lab-nya, ya berapa nilai LDL-nya, TG-nya, kemudian TC-nya dan nilai HDL-nya, ya berapa dosis yang diberikan. Nah, di sinilah peran kita untuk melihat apakah dosis yang diberikan itu sesuai nggak dengan kondisi pasiennya. Pasiennya ada gagal ginjalnya nggak gitu ya. Bisa dilihat dari nilai GFR-nya, dari nilai serum kreatininnya ya. Apakah dia PGK stadium 1 atau 2 atau stadium 3 dan sebagainya, saya bisa lihat nanti di tabelnya ya. Jadi sinilah peran kita ya untuk memonitor ya, kemudian me-adjust dosisnya sesuai dengan kondisi pasien. Oke, ini tadi saya sudah berikan sama ya, tabel ini lebih memudahkan saudara untuk cepat mengingat ya efek samping, kontraindikasi. Jadi biasanya kalau ujian-ujian apoteker ya atau ujian-ujian CBT soal-soal yang diberikan itu terkait dengan obat-obatan itu biasanya adalah ditanyakan adalah efek samping dan kontraindikasinya ya. Jadi kontraindikasi itu nggak perlu dihafal sampai yang bagaimana gitu, tapi yang spesifik dan khas gitu ya. Jadi misalnya kayak statin tadi itu ini nggak terlalu lengkap ya. Jadi statin tadi misalnya kontraindikasinya adalah apabila bersamaan diberikan dengan obat yang inhibitor kuat ya, strong inhibitor CYP3A4. Nah, jadi biasanya pertanyaannya adalah rekomendasi statin yang diberikan terkait dengan obat pasien yang diberikan juga itraconazole misalnya, di mana itraconazole itu adalah strong inhibitor CYP3A4. Jadi soal-soalnya seperti itu gitu. Jadi soal-soal itu enggak yang recalling knowledge misalnya mekanisme kerja itu enggak banyak, mungkin sama mencapai 1 sampai 5% ya, tapi nanti soal-soalnya di apoteker nanti ya soal-soalnya itu udah komprehensif ya, mulai dari asesmen kondisi pasiennya, kemudian saudara bisa menganalisa obat apa yang tepat ya, kemudian bagaimana kita memonitor ya efek samping yang ada ya, misalnya tadi ALT AST itu kalau di atas 3 upper normal limitnya ya, maka harus segera dihentikan obatnya ya. Jadi parameter-parameter apa yang harus kita ukur atau kita evaluasi terkait dengan efek sampingnya ya. Jadi soal-soalnya itu komprehensif ya, tidak recalling knowledge yang menghafal apakah disebutkan sebagainya, nggak begitu ya. Jadi makanya kalau sudah terbiasa ya, sudah mulai tabel ini kemudian terbiasa membaca kasus-kasus yang sudah saya berikan ya, itu kayak kita baca buku cerita detektif gitu ya, atau baca buku cerita Conan ya, kalau kita menelusuri siapa nih aktor yang intelektualnya, bisa siapa yang ininya, kita terbiasa gitu ya. Oh berarti gini kita bisa mengeliminasi resiko yang tidak berhubungan dengan penyakitnya gitu. Jadi terbiasa begitu kita akan lebih kritis, gampang kita evaluasi ya untuk obat-obatannya.
Jadi biasakan membaca dan biasakan berlatih gitu ya dari soal-soal yang diberikan. Nah, karena soal-soal yang saya berikan itu soalnya nggak gampang bikinnya gitu ya. Jadi soal-soal yang saya berikan itu soal-soal yang real, yang ada pada kondisi klinis ya. Jadi bukan saya ngarang-ngarang atau saya naikin aja nilai LDL-nya atau bagaimana, enggak. Itu soal yang real ya, yang saya dapatkan dari medical record, dari kasus-kasus di klinis ya, dan itu bahan pembelajaran untuk saudara. Dan jangan sampai dari ruang pembelajaran ya, jadi jangan sampai di-share ke media dan sebagainya. Waktunya udah jam ini ya, oke. Oke, jadi ini bahan materinya, ini sudah bisa lihat lagi mekanisme dan sebagainya ya. Oke, sama materi yang saya berikan tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Oke, Hasan, ada yang tanyakan? Hasan, paham sampai di sini materinya? Jadi kalau yang makan paham itu, kalian untuk farmakoterapi ini ya, saya ingatkan lagi, paham target terapinya, paham strategi terapinya, ya, paham tata laksananya. Ya, tata laksana itu menyangkut apa? Mencangkup mulai dari assessment-nya, mulai dari rekomendasi obatnya, mulai dari monitoring pengobatannya, ya, kemudian mulai dari terakhir adalah edukasi pada pasiennya. Ya, jadi targetnya itu. Ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Silakan. Alita, gimana? Ibu, saya ingin bertanya deh, Bu. Ya, siapa? Hasan, Bu. Ya, gimana? Tadi yang untuk cara menurunkan LDL dengan mengurangi lingkar pinggang itu ya, Bu? Atau menurunkan berat badan, itu kan caranya kayak ada yang sehat sama yang enggak. Itu penurunannya bakal ngaruhnya kayak gimana ya, Bu? Apa bakal signifikan beda atau enggak? Cara yang, maksudnya yang sehat bagaimana, Hasan? Kalau yang sehat kan kayak pola hidupnya diubah jadi yang lebih sehat. Kalau yang enggak ya tadi makan nggak teratur. Terus. Jadi peningkatan lingkar pinggang ini atau abdominal pada pasien-pasien yang hiperlipidemia ini kan dengan cara yang sehat ya. Jadi mulai dari diet, mulai dari exercise, mulai dari mulai dari penurunan berat badan ya. Nah, kalau cara yang tidak sehatnya misalnya mungkin ada yang menggunakan obat-obatan yang menurunkan berat badannya, misalnya dengan cara obat-obatan yang menyebabkan pengurangan volume cairan ya, seolah-olah berat badannya berkurang gitu ya, padahal sebenarnya yang diturunkan itu atau diekspresikan itu adalah volume cairan tubuh gitu ya, sehingga bisa menimbulkan resiko kerusakan ginjal dan seterusnya ya. Jadi maksudnya dari berarti dengan cara yang sehat itu lebih dipilih ya. Jadi maksudnya Hasan itu gimana? Yang cara tidak sehatnya itu sih, Bu, kayak jalur sepintas yang tadi ya penggunaan obat-obatan. Yang kamu tahu yang biasanya cara nggak sehat di masyarakat apa? Penggunaan suplemen kali ya, Bu, atau mungkin kayak pemaksa untuk puasa. Oke, kalau intermittent. kalau puasa, ya kalau puasa sebenarnya malah sehat ya, karena kan berarti makannya kan juga sahur dan sesudah makan itu terkontrol kan ya. Yang nggak sehat itu biasanya makannya itu ya sebenarnya kan ada bermacam-macam cara diet ya. Ada orang yang dengan dietnya makannya kalau lagi lapar aja gitu ya. Atau misalnya yang intermittent tadi, bisa hari ini puasa, besok dan sebagainya, itu sebenarnya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Jadi belum ada clinical trial yang membuktikan bahwa kalau yang intermittent atau misalnya yang puasa itu membuat tidak sehat, itu tidak ada gitu. Malah sebenarnya dengan mengurangi kalori ya dan mengurangi lemak jenuh itu terbukti menurunkan berat badan. Apakah dengan puasa ataukah dengan puasa dengan cara intermittent dan sebagainya, itu malah bagus ya. Tapi yang nggak bagus itu adalah dengan
suplemen yang tidak jelas ya, yang kandungannya ya, kemudian tidak jelas mekanismenya ya, atau yang terlalu agresif misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihatnya ya dari sisi apakah penurunan berat badan itu sudah dengan cara yang sehat gitu ya, tidak dengan mengkonsumsi obat-obatan atau mengkonsumsi obat-obatan yang efek sampingnya menurunkan berat badan kan juga ada ya. Nah, jadi itu tidak secara ilmiah gitu ya. Jadi harus dengan cara yang sehat ya. Tapi kalau misalnya dengan mengurangi kalori itu malah bagus ya, mengurangi kalori ya tapi proteinnya tinggi dan lemak tidak jenuhnya tinggi ya, itu malah bagus. Jadi misalnya kalau kita nggak mau makan nasi, misalkan kalian usia-usia yang sudah pertumbuhannya sudah maksimal kan ya untuk tinggi dan berat badan dan sebagainya ya. Jadi malah mengurangi kalori itu malah bagus ya. Jadi mungkin nasi itu bukan hal yang utama lagi gitu ya, dengan kondisi yang sekarang karbohidrat itu bisa diperoleh tidak hanya dari nasi ya, mungkin kalau di kampungnya ada singkong misalnya ya, atau karbohidratnya dari kentang itu juga bagus ya. Jadi tidak hanya nasi ya, nasi itu mungkin zaman-zaman saya masih kecil kan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, harus ada karbohidrat, nasinya sepiring gitu ya, kemudian lauknya kecil di atas piring itu gitu ya. Sekarang sudah dibalik hidup sehatnya ya, nasi yang kecil, lauknya yang banyak gitu ya. Jadi lauknya itu protein, ya sayur, ya kemudian lemak tidak jenuh, ya itu diet yang bagus sekarang ini. Ya, jadi kalau di luar negeri gitu ya, orang kan makan nasi itu bukan yang utama ya. Jadi atau misalnya kondisi sekarang ini dengan hidup sehat ya, orang makan biji-bijian atau kacang-kacangan ya, karena biji-bijian kacang-kacangan itu lemak tidak jenuhnya tinggi ya, proteinnya tinggi ya, dan memperbaiki kondisi-kondisi gangguan syaraf ya. Jadi sekarang dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya clinical trial yang ada, sudah bisa lihat ya bahwa diet yang sehat itu adalah dengan rendahnya karbohidrat, tinggi protein ya, tinggi makan-makan yang mengandung polifenol ya. Kalau kita di Indonesia kan banyak banget ya makanan-makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang variasi banyak sekali ya. Mungkin kalau Ahsan di kampungnya di mana? Saya mah Tangerang, Bu. Ya misalnya kalau di kampungnya di mana gitu ya, itu mungkin buah-buahannya yang nggak dari Jakarta ya, macam-macam ya, yang berwarna-warna atau yang mengandung flavonoid itu bagus sekali gitu ya. Jadi jangan kita pikir ya kayak apel, anggur itu yang paling bagus, enggak juga ya. Jadi yang bahan-bahan impor tuh yang paling keren ya, enggak gitu ya. Karena kita sudah belajar fitokimia, sudah belajar farmakologi ya, kita tahu bahwa obat-obatan itu ya targetnya apa, dan dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang sehat itu juga merupakan obat. Jadi sekarang orang berpikirnya tidak hanya obat ya, dengan nutrisi itu ya, dengan nutraceutical istilah nama keren lainnya ya, itu merupakan obat. Jadi obat itu dari nutrisi yang dimakan ya. Jadi nutraceutical science sekarang itu sangat berkembang sekali, bahwa dengan nutrisi yang sehat itu merupakan obat dari penyakit ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim yang dibantu dengan puasa ya, dibantu dengan apakah dengan puasa Nabi Daud ya, itu bagus sekali ya. Minimal Senin Kamis lah puasa ya, itu bagus banget. Oke. Jadi itu pentingnya edukasi ya. Jadi nanti saya berikan kasus-kasus yang ada, bagaimana edukasi kepada pasien termasuk kepada lifestyle tadi ya, assessment kondisi pasiennya ya, dan target terapinya berapa lama ya. Jadi harus jelas ya, jadi jangan terlalu abstrak kalimatnya ya. Jadi misalnya pengukurannya 3 bulan kemudian, setelah misalnya 6 bulan kemudian dan seterusnya. Jadi ada angkanya ya. Jadi kita, apalagi kondisi sekarang ya, pasien kan nggak harus bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke klinik untuk mendapatkan informasi ya. Jadi informasi itu harus lengkap diberikan kepada pasien dan mereka bisa menganalisa sendiri gitu ya. Atau sekarang dengan telemedicine ya, jadi bisa dengan secara virtual ya, secara telepon ya, untuk melihat sejauh mana progresif atau melihat progresi ya perkembangan penyakit pada pasiennya. Oke, jadi demikian dari saya materi yang diberikan. Saya harapkan secara memastikan baik ya, dan lebih mudah ya mencerna materinya. Jadi harapan saya itu mudah mencerna materinya yang pengen saya sampaikan dan membaca secara langsung